warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan syarah kitab tauhid yang disusun oleh Al-Fadhil Al-Syekh Ustaz Yazid bin Abdul Jalal rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Masih pada bab keempat, memasuki dalil kedua, yang mana pada khutbah sebelumnya telah disampaikan atau dibacakan dalil pertama dari bab keempat yang dibahas takut terjatuh kepada kesyirikan. Dalil pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Quran surat An-Nisa ayat 348 dan juga terdapat pada ayat 119. Dan pada kesempatan Jumat yang semoga berkah ini, Fatih akan melanjutkan membacakan dalil kedua dari bab keempat ini, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, wajibuni wa baniya an na'budal asnam. Allah berfirman menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni beliau alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauhkanlah aku serta anak cucuku, anak keturunanku dari menyembah berhala. Quran surat Ibrahim ayat 35. Faedah, Ustaz memberikan faedah dari hadis ini, dari ayat ini. Yang pertama, yaitu takut terjatuh kepada kesyirikan, karena Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan imam orang-orang yang hanif. Bahkan beliau sendiri pernah menghancurkan berhala-berhala. Beliau saja takut terjadi penyembahan terhadap berhala, lalu bagaimana dengan selain beliau alaihissalam? Faedah yang kedua, bantahan pada orang-orang bodoh yang menyangka tidak mungkin terjadi kesyirikan dalam umat Islam, sehingga mereka merasa aman dan akhirnya mereka pun terjatuh dalam kesyirikan. Naudzubillah. Faedah yang ketiga, cara untuk bisa terbebas dari kesyirikan adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i, belajar tentang agama Islam yang Allah Azza wa Jalla turunkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan agama tersebut, yaitu mengetahui
perintah Allah Azza wa Jalla serta larangan untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat, pokok atau landasan agama para Rasul alaihi wassalam adalah satu, yaitu tauhid. Faedah yang kelima, disyariatkannya berdoa untuk menolak bala, dan bahwa setiap waktu seseorang selalu butuh kepada Rabb-Nya, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu doa supaya terhindar dari bahaya syirik di antaranya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Nabi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui. Kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepadamu ya Allah dari apa-apa yang tidak kami ketahui. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang terakhir, faedah terakhir, Ustaz berikan faedah dari penjelasan ayat tadi. Disyariatkannya berdoa untuk kepentingan diri sendiri sekaligus untuk anak cucu kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil din wa ba'd. Jemaah salat rahimahumullah, yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Yang berikutnya yakni dalil ketiga dari bab takut terjatuh kepada kesyirikan, yakni disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa basyirkul asghar ya Rasulullah. Qala ar-riya. Rawahu Ahmad wa Tabrani. Dalam sebuah hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Beliau bersabda, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka ketika itu para sahabat berkata, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, syirik kecil adalah riya. Syirik kecil adalah riya. Syarah itu penjelasan. Ustaz menjelaskan karena kesempurnaan belas kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita, kepada umat beliau SAW, dan juga kesempurnaan tulusnya kebaikan beliau kepada umat Islam ini. Tidak ada suatu kebaikan pun melainkan beliau menunjukkannya kepada umat Islam, serta tidak ada satu keburukan pun melainkan beliau memperingatkan umat darinya. Dan di antara keburukan yang beliau peringatkan adalah menampakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksud memperoleh pujian dari manusia dalam dunia. Sebab itu termasuk syirik kecil, termasuk menampakkan ibadah kepada Allah agar dilihat manusia, agar dipuji manusia, ada termasuk kesyirikan. Dan perbuatan itu walaupun syirik kecil akan tetapi bahayanya amat besar. Karena perbuatan itu dapat menghapus amalan yang disertainya. Namun begitu pula, tatkala jiwa memiliki tabiat senang terhadap kedudukan, kepemimpinan dalam hati manusia, terkecuali mereka yang Allah selamatkan, maka ini adalah hal yang amat dikhawatirkan oleh orang-orang soleh. Karena
kuatnya dorongan terhadap hal tersebut berbeda dengan dorongan untuk melakukan syirik besar yang bisa jadi dorongan tersebut tidak ada dalam hati orang mukmin yang sempurna imannya, atau walaupun dorongan itu ada hanyalah kecil dan lemah. Faedah, harus memberikan faedah dari penjelasan hadis tadi. Yang pertama, yaitu jika syirik kecil ditakutkan menimpa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tentu syirik kecil ini lebih ditakutkan menimpa orang selain mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Yang jelas ilmu dan keimanan mereka di bawah keimanan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Faedah yang kedua, dan kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, ketulusan beliau dan keinginan beliau yang amat besar agar umatnya mendapat petunjuk. Faedah yang ketiga, hadis tersebut di atas menjadi dalil yang menunjukkan bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka as-sami'ul mujibul qaribud da'wati ya qadir. Allahumma inna nas'aluka huda wa taqwa wal afwa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min an nushrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin